layer. Dikatakan apa? Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Ya. Dikatakan tadi, saya katakan apa? User itu memanfaatkan application layer dulu yang pertama. Ya, dia mengirim email pasti buka dulu web browser, lalu buka aplikasi yang berhubungan dengan email, gitu ya. Tapi kalau pada saat itu ketemu dengan dengan server, maka akan ketemu dulu yang namanya lapisan physical. Ya, dia masuk dulu ke LAN card, gitu ya. Akhirnya masuk ke mana lagi, gitu. Akhirnya yang terakhir akan ke application layer. Kebalikan daripada user dan server. Dikatakan program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan. Apa maksudnya, teman-teman? Jadi aplikasi ini yang dimaksud aplikasi di sini adalah aplikasi yang berhubungan dengan jaringan komputer. Gitu ya. Oke, teman-teman. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan saja. Artinya apa? Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk akses jaringan, ya. Bagaimana kalau yang standalone? Saya pakai komputer, pakai PC yang saya gunakan sendiri, bukan jaringan. Apakah aplikasinya termasuk application layer? No, teman-teman. Tidak, ya. Itu yang untuk standalone. Contohnya aplikasi word processing, ya, atau Excel. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan teks sehingga programnya tidak berhubungan dengan OSI layer. Ya iya, kan saya mengerjakan standalone, teman-teman, Microsoft Word. Tetapi pada saat si Microsoft Word ini atau aplikasi ini ditambahkan fungsi jaringan, misalnya pengirimannya, ya, berhubungan apa? Mengirimkan ke email gitu ya, atau apa, maka itu menjadi sebuah application layer. Sekali lagi bahwa aplikasi-aplikasi yang standalone itu bukan disebut dengan application layer pada layer OSI, teman-teman. Kayak gitu ya. Lalu transfer data tergantung pada protokol layer. Transport yang digunakan bisa menggunakan UDP dan TCP. Ingat ya teman-teman ya, kita sudah pernah bahas ini. UDP lalu dengan TCP. Ada yang ingat nggak perbedaannya apa? Wah, hilap deh Pak, udah lama gitu ya. Oke ya. Salah satunya yang perbedaannya apa? UDP itu hanya mengantarkan, teman-teman, tapi dia tidak punya komitmen, dia tidak memastikan bahwa data itu bisa tersampaikan dengan baik. Berbeda dengan TCP, ya, itu konsep TCP dan UDP. Lalu aplikasi yang menggunakan protokol TCP, teman-teman, ya, aplikasi yang menggunakan protokol UDP itu ada yang namanya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Yang kedua apa yang menggunakan protokol UDP? Simple Network Management Protocol, SNMP. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Lalu ada Trivial File Transfer Protocol, TFTP. Sedangkan yang menggunakan protokol TCP, maka ada yang disebut dengan Telnet, STTP, lalu Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, yang terakhir File Transfer Protocol, FTP. Lagi teman-teman ya, application ini transfer data tergantung pada protokol layer, ya. Transport perpindahan datanya, ya, dia bisa menggunakan yang namanya UDP dan TCP. Apa saja yang menggunakan UDP? Ya ini, Dynamic Host Configuration Protocol. Lalu yang kedua, Simple Network Management Protocol, SNMP. Lalu yang ketiga, Trivial File Transfer Protocol. Sedangkan yang menggunakan TCP ada 4. Telnet, HTTP, HTTP, Simple Mail Transfer Protocol, and the last File Transfer Protocol, FTP, teman-teman. Tapi ada juga yang menggunakan di dua itu, teman-teman, dua protokol itu, UDP dan TCP. Apa itu? Yang namanya DNS. Ya.
Nanti kita bahas. Kalian mungkin sudah sering dengar juga DNS ya, nanti kita bahas secara rincinya. Jadi ada UDP, TCP, dan ada yang menggunakan dua protokol itu. Yang mana? Yang namanya DNS. Gitu ya. Oke, kita coba bahas satu-satu teman-teman yang namanya Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Ya. Apa sih yang maksud dengan DHCP ini? Merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis. Ingat, kita kemarin sudah memberikan IP, ada berapa cara teman-teman? Ada yang ingat nggak? Pak? Pemberian alamat IP address itu ada yang dua cara, yang routing kemarin, minggu lalu sebelum UTS. Ada yang ingat ada berapa cara? Dua ya. Dua, statik dan dinamis. Ya, itu ya, statik dan dinamis. Nah, merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis katanya untuk yang DHCP ini. Kepada klien yang tidak mempunyai nomor IP. Jadi kalau si DHCP ini apa? Dia bentuknya dinamis, memberikan nomor IP yang tidak punya IP kepada klien itu. Nah, di dalam DHCP ini ada standarisasi teman-teman ya. Standarisasi ini bagaimana di dalam transfer datanya ada yang disebut dengan standarisasi RFC, Request for Comment. Ada RFC 2131 itu yang berhubungan dengan DHC-nya itu sendiri. Lalu yang kedua RFC 2132. Ya, ini tidak akan kita bahas panjang lebar teman-teman ya. Ini hanya sebagai standarisasi pada saat itu RFC, Request for Comment. Ingat, Request for Comment untuk apa? Pada saat ada sesuatu yang diminta oleh klien, dia mengirimkan request. Ya. Oke. Lalu RFC 21 DHCP option dan bootstrap vendor. Ya, itu standarisasinya. Lalu DHCP merupakan informasi yang dikirim bersama-sama dengan nomor IP. Ya, beberapa informasi yang bisa dikirim bersama nomor IP itu DHCP teman-teman khususnya. Apa saja yang dikirim? Ada IP-nya, ya, internet protokolnya. Lalu apalagi default router atau gateway-nya. Apalagi name servernya, nama servernya, file servernya, dan lain-lain teman-teman. Jadi informasi ini yang ikut bersama Dynamic Host Configuration Protocol ini. Lalu sebagai pengendalian parameter bagi komputer klien, sehingga admin tidak perlu konfigurasi tiap komputer. Ya, ingat karena dia bentuknya dinamis teman-teman ya. Oke, seperti 2 minggu yang lalu. Lalu DHCP ini memungkinkan satu server DHCP bisa menangani banyak subnet teman-teman. Ya. Subnet yang paling banyak berapa teman-teman? Sedang ingat? Lupa. Oke, nanti dilihat lagi ya. Tetapi teman-teman, kalau subnetnya dirasa kurang, gitu ya, dirasa kurang, maka bisa dengan mengaktifkan yang namanya DHCP Relay Agent. DHCP Relay Agent ini apa? Untuk mengatasi apabila subnetnya yang dibutuhkan kurang dari yang disediakan, teman-teman. Ya, itu ya. Lalu persyaratan DHCP server itu apa? Host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis, teman-teman. Ini ya, lucu ya teman-teman ya. Dikatakan kok bisa ya konfigurasi secara statis tapi bisa berdampingan dengan yang dinamis. Seharusnya kan yang statis ya sudah statis, dinamis ya dinamis gitu kan. Tetapi bisa pada DHCP. Kenapa? Contohnya gini teman-teman. Bisa menggunakan DHCP server. Contohnya saya punya alamat gitu ya. IP-nya untuk klien A. Maka saya bisa mengunci nama itu untuk punya si A. Ya.
Jadi nggak akan dipakai bisa lagi, dia tetap aja gitu namanya di situ. Kenapa? Dikunci namanya gitu, di lock. Supaya apa? Itu terpakai terus namanya. Dengan cara bagaimana? Dengan jaminan nama yang unik, dikasih nama yang unik. Supaya itu tetap terpakai pada satu klien saja. Ya, DHP juga berfungsi apa? Menjaga informasi klien. Jika klien booting, ya, sedapat mungkin diberi IP yang sama, teman-teman. Pernah ingat nggak teman-teman waktu saya cerita kalau misalnya komputer itu dimatikan, lalu dihidupkan lagi, kemungkinan bisa berubah nggak IP-nya, teman-teman? Bisa nggak? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ya? Bagaimana kalau yang, apakah ada bedanya statis dengan dinamis pada saat komputer dimatikan? Apakah IP address-nya berubah pada saat dia diganti servernya, teman-teman? Kalau dinamis gitu, Pak. Ya, kita berbicara statis dan dinamis saja. Mungkin nggak bisa berubah? Ya mungkin teman-teman, ya mungkin bisa berubah, gitu. Tapi dalam waktu sebentar mungkin nggak. Tapi dalam waktu misalnya satu malam gitu ya, besok paginya dihidupin lagi, mungkin terjadi perubahan, teman-teman. Apalagi kalau servernya berubah. Nah di sini DHCP ini memungkinkan atau memungkinkan bahwa IP itu sebuah klien mendapat IP yang sama. Mau dia dalam keadaan mati lalu dihidupkan kembali, IP-nya sama, gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang sama terus ya teman-teman. Tapi kalau ada yang terjadi kasusnya dia berubah, maka dengan DHCP ini bisa distabilkan dengan nama yang sama, IP yang sama. Kita lanjut lagi teman-teman. Boot TP, boot P protokol teman-teman ya. Kita masuk ke boot P protokol. Atau kalau kalian sering pernah dengar bootstrap ya. Pernah dengar teman-teman ya? Kenapa? Ya, Pernah, Pak. protokol. Bootstrap ini teman-teman sebenarnya adalah konsep awalnya DHCP. Konsep awalnya DHCP. Kenapa? Bootstrap ini udah jarang digunakan sampai sekarang. Ya. Jadi dia sudah menggunakan DHCP. Awalnya Bootstrap protokol ini merupakan protokol yang dipakai sebelum DHCP itu dikatakan di sini ya. Jadi sebelum ada DHCP ini, Bootstrap ini cukup legend juga teman-teman ya, dipakai terus. Ya. Bootstrap protokol dapat melakukan hal-hal berikut teman-teman. Pemberian nomor IP, gateway, dan netmask. Ya, ini umum bisa teman-teman ya. Dapat digunakan untuk download image untuk diskless system teman-teman. Maksudnya apa? Kalau saya tidak punya, ya, saya tidak punya komputer, saya tidak punya PC, tidak punya CPU-nya, tapi saya terkoneksi ke jaringan komputer. Bisa nggak saya melakukan operasional dalam yang hanya terlihat monitornya sama saja teman-teman, ada mouse dan keyboard saja, bisa nggak? Tapi komputer ini yang hanya monitor saja tersambung pada jaringan komputer, bisa nggak saya melakukan operasional dalam komputer yang ada di depan saya ini? Bisa nggak kira-kira? Come on, sambil ngopi saja teman-teman. Tahu nggak? Pernah lihat nggak teman-teman? Belum, Pak. Yakin? Belum, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Kalau pernah lihat ada orang yang bekerja tanpa CPU? Pernah, Pak. Kayak di Alfamart gitu, Pak. Nah, gitu ya. Di teller bank juga kayaknya kayak begitu ya teman-teman ya. Dia hanya punya monitor saja dan keyboard dan alat input saja, keyboard dan mouse. Dia nggak punya, tapi kok bisa ya? Nah, kenapa? Karena dia tersambung langsung pada server. Lalu apa yang terjadi pada saat dia menghidupkan? Dia akan meload, teman-teman. Akan memanggil, mungkin download image ya, atau dia membuka sistem operasi yang ada di server. Lalu apakah sama kebutuhannya
Masing-masing misalnya yang di bagian teller, bagian supervisor, sama-sama tanpa CPU, mungkin berbeda teman-teman. Mungkin yang di teller hak aksesnya aplikasi yang boleh hanya misalnya Excel bla 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 gitu ya. Tapi kalau misalnya supervisor ini gitu ya. Itu seperti itu teman-teman ya, Bootstrap itu. IP yang diberikan bersifat statis. Nah, di sini dikirim menggunakan protokol UDP pada port 67 pada server dan port 68 untuk klien. Ini Bootstrap. Seperti gini teman-teman ilustrasinya. Ya. Jadi di sini, ini servernya nih teman-teman. Ya. Si klien 1, klien 2, klien 3 itu nggak ada teman-teman ya. Dia meminta, nggak ada diskless dia ya, diskless ya, nggak punya disk. Lalu dia meminta nih teman-teman sini, minta ke boot request ke server ke sini. Oke. Lalu si Bootstrap ini akan memberikan jawaban setelah ada request. Oke, dia kasih apa yang kamu butuhkan nih? Oke, dia kembalikan ke sini. Mau pakai aplikasi apa? Oke, saya kasih. Tapi kamu aplikasinya nggak boleh di luar yang hak kamu ya gitu, otoritasnya. Sama yang klien 2 juga sama. Dia minta ke server atau menghidupkan dari sini, maka sistem operasinya akan menghidupkan ini. Begitu itu teman-teman. Seperti inilah ilustrasi dari sebuah sistem kerja Bootstrap server ini teman-teman. Hanya punya itu aja, dia punya monitor doang. Ya. Monitor biasanya di kaca juga gitu ya. Di bawah kaca gitu. Dia hanya pakai keyboard dan mouse saja. Tapi kok bisa gitu hidup? Ya karena menggunakan ini teman-teman. Oke, tapi sekali lagi teman-teman ini sudah jarang dipakai ya. Sudah jarang dipakai. DNS teman-teman. Ada yang tahu singkatan apa DNS? Lutfi tahu? Robi? S-nya doang Pak yang tahu Pak, Naon server. S-nya teh? Apa S-nya, Vi? Server bukan Pak? Oke, Robi, naon Robi? Saya tahu N-nya Domain aja. name, Pak. Rapli apa Rapli? Saya tahu N-nya aja. Naon? Sok nanti kita gabung-gabung, nggak apa-apa lah. N-nya apa? Network mungkin, Pak. Robi, tadi tadi Domain S kan? name, D-nya apa, Rob? domain name system bukan, Pak? Oke, lengkap weh. Kamu langsung ngeborong tiga huruf langsung benar ya. Betul ya, teman-temannya DNS itu Domain Name System. Ya. Contoh domain teman-teman. Kalian punya akun Unibi ya? Ada, Pak. Iya, Pak. Kan nama kalian biasanya nama seperti saya kan @unibi.ac.id. Nah, berarti saya mempunyai email yang berdomain, ya. Gitu. Jadi orang kata, "Oh, saya emailnya adalah email yang berdomain." Berbeda kalau saya menggunakan yang arnold@gmail.com. Oh, itu adalah yang umum. Ya, dia tidak punya domain. Gengsinya ada nggak? Ada, teman-teman ya. Kalau yang Gmail aja kan itu kan berarti yang geretongan ya. Tapi kalau yang DNS, Domain Name System, itu kan ada gengsinya sedikit, teman-teman. Oke, DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan, mengkonversikan nama host, mesin bla 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 ya. Oke. Ilustrasi gampang gini, teman-teman, DNS tuh. Ya. Kalian di handphone kalian, teman-teman, di phonebook kalian, itu di kontaknya tersimpan nomor handphone atau nama, teman-teman? Nama dan nomor handphone Pak. Oke, yang terlihat apa? Nama atau nomor handphone? Namanya Pak. Nama, Pak. Nama. Pada saat kalian memanggil atau menghubungi seseorang, kalian menghubungi via namanya, betul ya? Betul Pak. Oke. Apakah nama itu yang menyambung kepada tujuan? Bukan, Pak. Bukan. Apanya yang membuat itu menjadi terkoneksi? Nomornya, Pak. Nomornya. Oke ya. Ilustrasi gampang sederhana seperti itu, teman-teman.
Domain itu sama seperti kontak yang ada di handphone kita. Siapa yang bisa menghafal seluruh nomor handphone yang ada di kontak handphonenya masing-masing, teman-teman? Ya, amit-amit ya suruh ngafalin ya teman-teman ya. Aldi apa Pak? Nah, dihafal teh kemarin kabogonawe hungkulnya. Mana siapa si Aldi? Di, Iya Pak Aldi Pak. coba show up, Li. Mana si Aldi? Nah, Aldi, Siapa? Kata heula apa sekedap? Kontaknya cuma kosong 2 katanya Pak. katanya. Di handphone kamu ada nomor pacar kamu? Atau cara boga kabogo? Punya Pak, punya pacar Pak. Ah, kamu aja kalau gitu. Lutfi, kamu punya pacar? Punya, Punya Pak. Pak banyak Pak. Oh, banyak. Salah satunya Ida menurutnya. Bukan Pak, itu Aldi Bisa Pak. jadi, Pak. Apal tuh nomor kabogo? Nggak apal Pak. Enggak ya. Nah, dikasih nama apa pacar kamu di handphone di kontaknya? Bebeb Pak. Bebeb. Bebnya di nomoran Pak. Saya jadi garuk-garuk kepala ya. Oke ya. Kamu saja yang sendiri bebebnya nggak tahu nomor handphonenya. Kenapa kita harus menghafalkan 16 digit, teman-teman? 16. Ada 12, ada 13 ya. Nomor handphone saya 11 digit. Ada yang 11, 12, 13. Kita akan kesulitan menghafalkan nomor handphone. Dalam hal ini adalah nomor IP address, teman-teman. Kita lebih enak menghafalkan apa? Yahoo.com gitu kan, Google.com, itu, Facebook.com. Kita nggak mau tahu si Facebook ini punya IP address berapa, kita nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Kenapa ribet-ribet menghafal sebuah IP address gitu? Makanya ada yang namanya domain name system. Dia memberikan nama mewakili IP address yang ada, teman-teman. Seperti itu ya. Ilustrasinya gampang. Oh, lihat saja nomor kontak handphone. Kontak handphone, sebenarnya pada saat kita memanggil namanya, si bebeb itu ya, maka yang tersambung, yang terkoneksi sebenarnya bukan nama bebebnya. Bebebnya nggak berpengaruh, teman-teman. Ya, V-nya. Yang penting adalah koneksinya apa? Berdasarkan nomor handphonenya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Gampang. Di internet, DNS memetakan nama mesin, misal, nih ada ya, misalnya ada nama sma-anaksultan.sch.id, teman-teman, ke alamat IP ini. Jadi pada saat kita memanggil ini, misal ya, ada itunya. Maka sebenarnya kita memanggil ini yang saya katakan tadi bahwa ini nomor kontak kita ya, nama kontaknya ini adalah nomor kontaknya, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Paham Pak. Nah, sebenarnya kita tidak memanggil namanya, tapi untuk memudahkan, dikasih nih pakai DNS domain name system. Tapi domain name system itu mewakili yang namanya alamat IP, teman-teman. Untuk apa lagi penggunaan DNS ini? Untuk routing, ya, telnet, FTP, web, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas. Oke ya. Kita tinggalkan dulu si bebeb ya. Oke, kita masuk ke katakan mengapa perlu DNS? DNS sebagai bridge, sebagai jembatan. Jembatan apa? Untuk mempermudah kita mengingat nama yang berkaitan dengan IP address, teman-teman. Lalu manusia dikatakan lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit, teman-teman, amit-amitnya. Kamu nanti saya suruh lah UAS-nya gitu ya, hafalkan 20 alamat IP. Bukan DNS-nya, tapi alamat IP-nya 32 kan. 32 dikali 10, 320 angka, teman-teman ya, kombinasinya. Mau nggak, teman-teman? Enggak, tuh Pak. Enggak ya, paling buat contekan ya, benar nggak? Ya, iya dong, saya juga nggak mau gitu suruh mengingat. Boro-boro mengingat 10, 2 aja udah kesulitan ya, males ya. Karena 32 bit. Nah, kenapa lagi dikatakan perlu DNS? Karena komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi, teman-teman. Kalau komputer yang tidak perlu berinteraksi, ngapain ada DNS ya? Sudah saja, kubur saja tuh laptop atau komputer ya. Nah, dikatakan
DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. Sama halnya, kita nge-save aja terus nomor-nomor orang lain di kontak kita tanpa perlu kasih nama, ya nggak apa-apa, asal kita ingat aja semua ya. Namanya ini si Bebeb berapa ya nomornya ya? Ini Bebeb 1 segini, Bebeb 2, Bebeb 3 gitu kan. Gitu Pi, di kontak kamu gitu ya Pi ya? Iya Pak. Bebeb 1, Bebeb 2 gitu. Enggak atuh Pak, saya mah setia Pak. Atau diganti si Aldi Bebeb Pak. Bebeb Aldi. 1, lalu si Bebeb 2 diganti nama Ujang 2 gitu ya. Di sini 1 Pak, di tempat kerjanya 1 Pak. Sok Pak tanya ke Aldi. Serius Pak ini mah. Aldi, hey, Pak, kela Pak, mules kok di kaca heula. Bohong Pak, bohong. ini mah saya mah berdasarkan info dari Lutfi ya, bener tuh kamu tuh di sini 1, di kantor 1 gitu, bener. Pak, kalau saya bohong Sok, mah tanya apa? aja. Tanya aja ke Robi Pak, di kelas di sini ada Pak. Nah, 1, dilempar Pak. ke Robi lagi. Rob, kumaha ya Rob? Kacaunya Robnya. Atau tanya ke Kacau, Ida aja Pak. sekarang. Tanya ke Ida aja gitu. Rapli Pak biasa Nggak akan Pak. tahuan Pak. Jadi Aldi teh Pak punya Kalian pacar mah saling Pak. saling melempar IP address jadinya kacau yo. Aduh, oke ya, Renaldi ya 2 ya, nggak apa-apa 2. Bobogohan kene mah 2 atau naon ya. Oke, dikatakan DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan ribu. Oke ya, apa ada? Oke, kita masuk ke berikutnya, HTTP. Singkatan apa teman-teman? HTTP. Hypertext Hypertext Transfer Protocol. protokol. Renaldi, kamu cicing lah coba Renaldi. Saya pengen dengar suara Amelia dulu. Siap, Pak. Suara laki-laki terus coba, Amelia. Hypertext Transfer Protocol. Oke, keren ya. Good. Hypertext Transfer Protocol. Ya. HTTP ini siapa yang tahu teman-teman? Siapa penemu pertama kali si HTTP ini ya? Kok keren banget ya sampai sekarang dipakai. Pengetahuan umum teman-teman, HTTP ini adalah format HTML yang pertama kali ditemukan oleh yang namanya Tim Berners-Lee, teman-teman. Tim Berners-Lee ini yang sebagai pelopor pembuat HTTP ini, HTTP. Sampai sekarang digunakan ya formatnya HTML, Hypertext Markup Language. Oke, dikatakan HTTP seperti ini teman-teman. Ya. Sebenarnya pada saat kita mengakses internet teman-teman, ya, sekali lagi, ini kita berbasis jaringan teman-teman ya. Kita tidak berbicara yang namanya standalone. Ini ada web client, ya, web client. Lalu pada saat dia akan masuk ke web server, mengetikkan HTTP teman-teman ya, maka si web client ini akan mengetikkan HTTP request-nya teman-teman ke web server ini. Ya, gitu. Oke teman-teman, jika ada di web server ini HTTP yang dipanggil oleh web client, maka langsung ditampilkan teman-teman. Ya, tampilkan dalam bentuk apa? Contoh misal, Ida pakai manggil instagram.com, ya, http www.instagram.com web client. Maka dia meminta kepada web server, tolong ada nggak si alamat instagram.com ini. Sekali lagi bukan namanya ya sebenarnya sekali lagi. Tapi adalah IP address yang berhubungan dengan instagram.com. Kalau ada, maka si web server ini akan memberikan teman-teman. Baik lagi ya. Kepada web client ini dengan formatnya HTML. Kalau kalian lihat bahwa HTML adalah seluruh dokumen yang berhubungan dengan internet, teman-teman. Oke, makanya nanti si web client Ida ini bisa membuka si instagram.com ini. Lalu apa yang terjadi teman-teman ya? Setelah Ida membuka sign in atau login, kalau dia membutuhkan teman-teman, membutuhkan data yang akan disimpan, maka dia akan berhubungan dengan database ini teman-teman. Itu ya, database ini. Database-nya berbentuk apa? Kalian sudah belajar basis data belum? Database? Belum ya. Semester 1 ya. Oke, basis data ini banyak teman-teman ya. Ada yang menggunakan Access, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan PHP admin gitu ya.
Banyak sekali. Nah, di sini SQL Server misalnya gitu ya. Structure Query Language. Nah, di sini disimpan nih data-data IDA semua di situ. Masukin ke database. Kalau dia memerlukan database, teman-teman, memerlukan penyimpanan. Penyimpanannya apa? Mungkin username-nya, mungkin password-nya, mungkin akunnya, gitu ya, data akunnya dan seterusnya. Itu teman-teman, HTTP konsepnya seperti ini. Ya. Tetapi sebelum masuk ke web server ini, biasanya akan diproteksi yang namanya dengan firewall. Ya, komputer standalone juga ada ya teman-teman ya, firewall ya. Oke. Kita lanjut lagi. Komponen sistem web ini, yang ini ya teman-teman ya, ini saja. Terdiri dari web client, web server, web application, dan database. Oke. Web client berfungsi meminta layanan ke web server. Kayak seperti ini ya, tadi ya saya sudah jelaskan sih. Tadi masuk, meminta layanan ke web server. Lalu web server berfungsi memberikan layanan ke web client, dan jika membutuhkan web application, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Contohnya apa tadi? Dia minta layanan dari web application adalah Instagram. Oke, dikasihin. Ya. Dan untuk mengambil data. Yang tadi teman-teman saya katakan, apa perlu nggak datanya dibuka punya IDA atau IDA akan menyimpan sesuatu data di situ. Ya. Web application dan database membuat web menjadi dinamis, teman-teman. Ya, dinamis itu apa? Dia akan selalu terupdate terus. Tidak nyimpan foto di Instagram, oke, tersimpan lagi. Ya, buka file ini akan tersimpan, akan dinamis terus teman-teman ya. Datanya punya IDA seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa sebenarnya bedanya web service teman-teman dengan web application? Ya, di sini ada ya. Web application dengan web server. Perbedaannya dikatakan kalau web application itu menggunakan bahasa pemrograman. Kalian sudah belajar bahasa pemrograman apa nih teman-teman? C++. C++. Ya. Renaldi plus sudah? Plus mana itu Pak? Langsung ya kamu mah nyambung saya bilang. C++, Pak. C++ Renaldi, Aldi, aduh C++-nya C++. Selain itu, saya tanya dulu nih, C++ ini berbasis apa? Bahasa tingkat rendah atau bisa tingkat tinggi, Renaldi? Atau yang lainnya? High level atau low level? Teuing, Pak. Siapa yang tahu? Tinggi, Pak. Oke, C++ itu berbahasa mesin atau bisa dipahami dengan bahasa manusia, teman-teman? Bisa dipahami manusia. Oke, bisa dipahami manusia berarti dia merupakan bahasa tingkat tinggi. Yang paling susah dipelajari bahasa tingkat tinggi atau tingkat rendah? Tingkat rendah. Tingkat rendah. Karena apa? Yang hanya dimengerti oleh mesin, teman-teman ya. Itu bahasa assembler ya. Sulit. Tapi yang paling gampang adalah bahasa tingkat tinggi karena secara otodidak bisa belajar sendiri, teman-teman. Oke. Dia menggunakan bahasa pemrograman, misal ASP, PHP, Java gitu ya. Lalu ada bahasa .NET, Perl atau C. Nah, kalian sudah belajar bahasa C++ gitu ya. Lalu web application itu dikatakan tidak bisa jalan tanpa web server, teman-teman. Web application tidak bisa jalan kalau tidak ada yang namanya web server. Ya, nah ini. Jadi web aplikasi ini dia selalu tergantung pada yang namanya web server ini. Bagaimana kalau web server ini nggak ada, maka ini tidak bisa berjalan, teman-teman. Itu dikatakan. Berbeda dengan web server, teman-teman. Apa web server itu? Dia melayani permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi yang sesuai yang dikatakan tadi ya. Nah, yang sering digunakan teman-teman, web server itu adalah misalnya IIS ini, lalu Apache, ya. Ini yang paling sering digunakan teman-teman web server ini. Inilah yang sering ya teman-teman. Nanti kalau kalian buka-buka Google, kalian belajar, baca-baca Apache itu apa sih? Suku di Indian ya teman-teman ya. Benar? Suku Apache ya, dipakai menjadi web server.
Lalu dikatakan dapat bekerja tanpa web application, tapi hanya bisa melayani web dengan konten statis. Kalau nggak ada web aplikasi, bisa nggak si web server berjalan? Ya bisa dong, gitu ya. Ya bisa, dia melayani web dengan konten statis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung. HTTP tadi teman-teman ya, Hypertext Transfer Protocol, mappingnya seperti ini teman-teman. Kalau ini singkatan apa teman-teman? Ada yang tahu? URL? Nggak ada yang tahu? URL? Oke, kalau nggak ada yang tahu, nggak akan saya jawab dulu, saya skip ya. Uniform URL. resource, Pak. Apa? Uniform resource. Terus L-nya tuh apa? Uniform Resource. Resource Locator. Locator. L-nya locator. Lokator ya. Oke, betul ya. Uniform. Jadi apa uniform? Uniform itu seragam, teman-teman. Seragam berarti penulisannya sama formatnya sama. Gitu ya. Makanya disebut dengan URL. Uniform Resource Locator. Mappingnya seperti ini, teman-teman. HTTP, ya ingat ya, kalau kita menuliskannya double slash, HTTP double slash 10.0.1. Misal ini. Ini apa teman-teman? Ilustrasi tadi apa kira-kira yang 10.0.0.1? So, cing lah. IP address. IP, Pak. IP. IP address. Oke, good ya. Amelia yang jawab pertama IP ya. address, Pak. Wih, Lutfi udah telat kamu Lutfi ah. Oh, nge-lag, Pak, di saya mah, Pak. Oh gitu. Oh ya, ya. Amalia, kalau tadi saya katakan kamu katakan IP address betul ya. Karena ada titik-titiknya ya. Kode bit. Selain IP address itu disebut dengan apa tadi yang kita sebelumnya? Subnet. Subnet bukan. Bukan. DNS. Good, Renaldi ya. Dia selain banyak pacar, dia jago juga menjawab ya. Itu ya, Amalia dan teman-teman Renaldi, bahwa yang dikatakan tadi 101 ini, yang ini ya, ini sebenarnya adalah DNS-nya teman-teman. Ini DNS-nya. Ingat bahwa DNS itu adalah koneksinya berupa bit, ya, IP address. Sebenarnya itulah DNS teman-teman di sini. Ini DNS-nya. Lalu ini apa? Subjeknya, katalog. Lalu ini apa lagi? Nah, ini semakin terus kita buka ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya pada saat kita membuka HTTP, Hypertext Transfer Protocol, maka kita membuka DNS-nya, domain system yang terkoneksi secara IP address. Lalu kita lihat subjeknya apa, lalu indeksnya apa, dan seterusnya teman-teman. Itu ya, seperti ini sebenarnya mappingnya. Oke, kita lihat lagi. Ini URL-nya salah teman-teman. Saya ganti dulu, saya hapus dulu lah. Ini salah tempat, saya ngopi-ngopi slide sih teman-teman. Oke, setiap file yang diatur oleh server mempunyai nama yang unik tadi teman-teman ya, seperti URL, universal. Ya, Robi, URL, kamu betul ya, uniform. Ada dua versi, ada yang bilang universal, ada yang uniform. Waktu saya belajar pertama kali juga itu disebut dengan uniform. Ya, jadi antara universal dengan uniform itu sama. Nah, URL untuk konten statik seperti ini teman-teman. Contoh ya, saya ngetik http:// sma-anaksultan.sch.id /280 index. Sebentar teman-teman. Oke ya. Saya ketik http://sma-anaksultan.sch.id /280 index.html. Ya. Lalu teman-teman, kalau dilihat berdasarkan HTTP tadi adalah file yang saya panggil adalah index HTML ini teman-teman.
ya, indeks HTML ini. Yang mana itu yang ini? Ya, lihat yang terakhir teman-teman ya. Nah, di-manage atau diatur oleh web server pada apa? www yang ini. Dia diatur oleh web yang ini. Si anak sultan ini. Yang mana? Yang ini teman-teman. Itu konsep daripada mappingnya HTTP. Lalu, yang siap melayani permintaan pada port 80. Ingat web server teman-teman ya. Nah, dia 80 ini menyatakan portnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman konsep mapping daripada yang namanya HTTP. Ya. Jadi yang terakhir ini adalah file yang dipanggil atau file yang di-load. Di-manage atau diatur oleh web server yang mana domain ini teman-teman. DNS ini. SMA Anak Sultan ini yang terwakili oleh nama tulisan SMA Anak Sultan. Sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa IP address teman-teman ya. Nah, gitu. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini harusnya masih HTTP. Saya hilangkan dulu teman-teman ya. Oke, ini untuk yang statik teman-teman ya, statik ya. Atau yang statis. Kalau yang dinamis bagaimana? Saya pakai HTTP yang sama. Untuk konten dinamis, maka pada saat saya mengetik http://SMA-sultan.scrdt.8000/bin/ender dan seterusnya, maka file yang dieksekusi adalah ender ini teman-teman. Jadi yang terakhir ya. Nah, header ini di-manage oleh web server yang siap melayani. Yang manage yang mana teman-teman? Web servernya yang mana nih? Yang dinamis ini. Oh, siapa yang tahu? 8.000 Pak. Ini kan portnya teman-teman ya. Oke, portnya memang betul 8.000. Tadi kan portnya 80 ya. Yang statik. Nah, kalau yang dinamis 8.000. Tetapi yang dikatakan ini nih, di-manage. Web servernya yang mana teman-teman kira-kira? SMA Anak Sultan Pak, Oke, bukan? SMA Anak Sultan ya. Ini. Nah, web servernya ini. Nah, gitu. Baru sekarang portnya adalah 8.000. Tuh, ya. Dengan argumen stringnya 213 teman-teman. Ya, tidak perlu kita pahami sih ya. String ini. Sorry, ini ada lagi yang kurang 15.000. Argumen string ini teman-teman yang dikatakan adalah dinamis. Dia bisa berubah-berubah teman-teman nih. Yang 15.000 dan 213 ini. Ini yang dikatakan yang dinamisnya. Jadi dia portnya 8.000, argumen stringnya ini. Ya kan? Nah, gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau argumen string tuh penting apa enggak Pak? Argumen string penting atau tidak? Ada yang bisa jawab dulu? Karena saya nggak tahu jawabannya. Bohong Bapak mah. Orang bicara nggak jujur kamu itu ngomong gitu lagi. Oke, siapa yang sebelum saya jawab, argumen string itu perlu nggak? Pernah lihat nggak dulu itu sekarang pertanyaannya? Pernah lihat nggak argumen string seperti ini teman-teman? Sering Pak. String ya? Ya Pak. Nah, biasanya apa teman-teman? Argumen string itu biasanya kita mengeksekusi ya, mengeksekusi atau melakukan sebuah manipulasi pada sebuah file teman-teman. Ya.
Berarti apa argumennya? Mungkin saja argumen itu bisa mengisi data atau merubah data, atau kita memanggil sebuah file yang akan diisi, atau menyimpan sesuatu gitu. Jadi pertanyaannya apakah argumen string itu penting atau tidak? Jawabannya apa? Opsional, Pak. Opsional, betul Ahmad Juda ya. Pada saat kita tidak melakukan misalnya hanya browsing saja, apa perlu ada argumen? Ya tidak juga, kan gitu ya. Kita klik gitu ya. Misalnya pada saat kita nanti ada misalnya 12 teman-teman ya. 12 kalian hanya browsing lihat-lihat. Apakah ada argumennya? Mungkin tidak ada. Tapi pada saat kalian membuka menjadi sebuah transaksi, mungkin itu menjadi argumen string, teman-teman. Ada data-data yang akan tersimpan atau ada data-data yang akan dipakai. Seperti itu, Lutfi. Ya. Terjawab ya? Apakah penting atau tidak? Gitu, Lutfi? Wah, keren ngopi Lutfi. Oke ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi apakah penting atau tidak, itu tergantung opsional yang dikatakan Juda tadi. Oke. Kita lanjut, SMTP. Ya, SMTP ini singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Digunakan untuk apa? Untuk email, teman-teman. Electronic mail. Dikatakan email adalah sebuah pesan yang ditransmisikan melalui jaringan dari satu user ke user yang lain. Ya, oke, tidak usah kita bahas terlalu jauh tentang email karena kalian sudah paham semua. Email itu bisa teks atau ditambah attachment. Ya. Dan ini sudah sering kalian lakukan. Kalian kirim tugas, quiz, attachment filenya PDF, Microsoft Word gitu ya. Oke, email mendapati traffic jaringan terbesar 70% dari setelah ada internet, teman-teman. Jadi trafficnya pada saat si internet muncul, email yang paling tinggi. Jadi trafficnya hampir 75% dikuasai oleh email. SMTP ini adalah protokol yang mengatur tentang email itu, teman-teman. Nah, SMTP seperti ini, teman-teman. Ya. Proses pengiriman emailnya agak buram lah gitu. Apa saja yang terlibat, teman-teman? Ada yang namanya Mail User Agent, MUA. Ya. Ada yang namanya SMTP POP3. Itu kan. Kita lihat lagi. Dia kabur, teman-teman, sebentar. Ya. Kita lihat saja di sini ya. Ya. Proses ini teman-teman deskripsinya. Pertama-tama sekali kita menulis tersebut menggunakan software email. Ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, sini. Lalu kita software email. Software email contohnya apa, teman-teman? Sambil saya nunggu kalian, saya ngopi dulu. Cek Lutfi bilang boleh sambil ngopi, boleh gitu ya. Software email apa yang kalian tahu? Gmail, Pak. Gmail. Dimas nih belum kedengaran, tadi mau jawab. Apa Dimas? Thunderbird. Kenapa kurang jelas Dimas? Thunderbird. Ya, gitu ya. Jadi semua software yang digunakan untuk mengirim atau menerima email. Gmail, Yahoo Mail gitu ya. Dan seterusnya. Berarti di sini kita menuliskan itu dulu. Nah, ini yang disebut dengan MUA ini, teman-teman. MUA bukan KUA-nya, Kade Lutfi Renaldi-nya. Yang buru-buru. Ya, Pak. MUA teh make up artis, Pak. Ya, Oh, MUA. Rusuh. Si Renaldi rusuh. Ya. Jadi ini yang dikatakan dengan MUA, Mail User Agent, teman-teman yang ini. Ya, nah ini. Mail User Agent ini adalah web aplikasi yang digunakan untuk mengirim email. Oke. Ya, itu. Lalu si MUA ini, yang si Mail User Agent ini meneruskan ke SMTP. SMTP ya. Oke, ke sini teman-teman. SMTP atau yang dikenal dengan POP3. Ya, sama saja POP3, bukan POP.me, teman-teman KD.
Ya, Pop Ice, Pop. Pak. Pop Ice benar, ya, Wi. pop mie, pop 3 ini, pop 3 ya, pop ice. Oke. Lalu MOA meneruskan ke SMTP server yang membuka koneksi pada port 25, teman-teman. Atau kita sebut dengan MTA, Mail Transfer Agent. Nah, pada saat MOA sudah siap untuk mengirim, dia meneruskan ke SMTP, sini teman-teman ya, seperti ini. Lalu kemana dia masuknya lagi? Ke sini teman-teman, MTA ini. Si MTA ini yang merupakan si agent untuk mentransfernya, kurirnya teman-teman. Ya. Lalu si kurirnya ini yang saya katakan kurir tadi, email transfer agent ini kemudian mencari server tujuan dari alamat tersebut dengan menggunakan hasil dari pencarian lookup. Lookup tahu teman-teman? Itu istilah yang di mana teman-teman lookup? Pernah tahu lookup nggak? Amelia tahu Amelia? Lookup? Belum tahu, Pak. Pernah belajar Excel? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Aku Pernah melihat belajar lookup di Excel? Belum. lookup. Oh, belum ya. Nah, kalau jadi lookup itu teman-teman merupakan tabel, dia adalah lookup ini ya. Dia mencari berdasarkan tabel referensi teman-teman. Misalnya tujuannya dia ke 0101 gitu ya, 00 gitu ya. Nah, dia akan melihat search berdasarkan lookup-nya ke tabel referensinya nih. Ya, ke bukunya ya. Pernah ingat kan? Yang dicatat kemana teman-teman? Alamat address dicatat di mana? Ya, lupa. Oke, lihat lagi nanti. Pokoknya dia melihat hasil lookup atau melihat hasil membandingkan antara yang ada di data itu berdasarkan tujuannya kemana nih, gitu ya. Lookupnya dari kemana? Ke database DNS ini teman-teman yang kita katakan. Database tadi ada ya. Dia lihat nih ke database-nya. Tujuan ini sebenarnya kemana sih gitu? Ya. Tujuannya kemana? Oke, udah ketemu pada database-nya, dia langsung melanjutkan itu pada si destinasinya. Dari hasil tersebut, MTA ya akan berkomunikasi dengan MTA tujuan dengan protokol SMTP, teman-teman. Jadi dapat ya, benang merah SMTP itu di mana sih fungsinya? Dikatakan apa? Dari hasil tersebut, MTA akan berkomunikasi dengan MTA tujuan. Ya, si kurir ini, si MTA ini akan menanyakan, ya, akan menanyakan kemana? Ke MTA tujuan. Siapa yang melakukan ini? Yang sebagai penghubungnya siapa? SMTP ini, teman-teman. Nah, sekarang baru terlihat SMTP ada di mana fungsinya. Ya. Teman-teman ya, seperti itu ya. Lihat nanti gambarnya walaupun agak kurang jelas ya, teman-teman. Jadi yang SMTP ini berada di mana pada posisinya pada pengiriman email? Dia yang menghubungkan si kurir ini ya dengan si MTA tujuan. MTA-nya nih kan yang asal nih mau kirim email, gitu ya, kirim email. Ada kurirnya. Nanti dia akan melanjutkan lagi ke MTA tujuannya. Tapi dia akan terkoneksi di mana? MTA asal dengan MTA tujuan yang namanya SMTP ini, teman-teman. Ya, itu. Dari komunikasi tersebut bisa ditentukan tujuan untuk disimpan di dalam storage atau media penyimpanan pada remote MTA. Untuk kemudian diambil sewaktu-waktu oleh penerima dengan menggunakan protokol POP3, Post Office Protocol, atau menggunakan IMAP, Internet Message Access Control, teman-teman. Ya. Kalau jenis email ada berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu email itu punya berapa jenis?
Ida, mana Ida? Oh, Lutfi mau bicara. Sok Lutfi. Enggak, Pak. Takut Oh, salah. nggak tahu. 7 gitu, Pak. 7. Seur-seur tuh. Oh, berarti salah berarti, Pak. 7 mau oscillator ya. Sebenarnya ada dua kategori besar, teman-teman. Dua. Ya, webmail dengan popmail, teman-teman. Webmail itu adalah email, jenis email yang bisa dibuka di mana saja, teman-teman. Yang dibuka berdasarkan atau dibuka di web, berbasis web. Contohnya apa? gmail.com, yahoo.com, eudora.com, ya. Itu dia webmail. Email yang buka bisa di mana saja. Ida mau sinyal putus-putus sama modus sama ya. Oke dah, tenang dah. Ya. Jadi webmail, email berbasis web, ada lagi yang namanya popmail, teman-teman. Nah, inilah popmail ini yang berdasarkan dari POP3 tadi. Kalau popmail itu, teman-teman, kita harus daftarkan dulu perangkat yang kita gunakan untuk membuka email, teman-teman. Kasarnya atau sederhananya, kita tidak bisa membuka popmail itu di sembarang perangkat, teman-teman. Kalau webmail itu saya bisa buka di laptop saya bisa buka di handphone saya bisa buka di warnet gitu ya. Waktu saya saat di Kuala Lumpur saya bisa buka email saya, itu webmail. Tetapi ya kalau kita berbicara tentang popmail, ini pengetahuan umum nih teman-teman ya. Maka saya mendaftarkan, misalnya laptop ini yang saya gunakan didaftarkan sebagai penerima popmail. Maka saya tidak bisa membuka lagi email saya dimanapun gitu ya. Hanya di komputer yang terdaftar popmail saja, teman-teman. Ya, ada plus minusnya gitu. Ada untung ruginya juga. Untuk ruginya saya nggak bisa buka di mana saja. Laptop saya tinggal, saya nggak bisa buka di handphone. Kenapa? Karena terdaftar hanya di laptop saya. Tapi dari segi security-nya aman, teman-teman. Ya, tidak mungkin orang bisa membuka di perangkat pribadi saya gitu. Itu sedikit berbicara pengetahuan umum tentang email itu, teman-teman. Oke ya. Protokol SMTP. Protokol ini merupakan protokol yang sekarang banyak dipakai oleh mail server, teman-teman, MTA di internet, SMTP ini. Protokol ini meneruskan secara langsung dari server pengirim, sender ke server penerima, recipient. Dengan syarat, kedua server tersebut terhubung dan menggunakan metode pengiriman transport yang sama. Apakah TCP atau pakai UDP, teman-teman. Lalu proses pengiriman tersebut akan melalui sebuah relay, ya, atau lebih, satu relay atau lebih, jika kedua server tersebut tidak menggunakan metode transport yang sama. Jadi bisa di relay, teman-teman. Ya, jadi dia bisa menggunakan media yang lain karena apa? Servernya berbeda. Protokol SMTP ini mempunyai format MIME katanya, Multipurpose Internet Mail Extension. Akibatnya apa? Dapat mengirimkan file attachment. Nah, itu. Protokol SMTP ini ya, tadi terlihat ya teman-teman ya. Dia berada di mana pada saat ada pengiriman atau eksekusi sebuah email. Posisi SMTP ini di mana? Tadi sudah digambarkan. Sekarang ada yang namanya SNMP. Ya. Simple Network Management Protocol. Protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna atau memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak dalam satu pusat kontrol saja. Ya. Sekali lagi, untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh di remote, teman-teman. Ya, remote ya. Oke, lalu protokolnya menggunakan transport UDP, katanya UDP bukan TCP pada port 161. Oke, protokol ini dijalankan dengan mengumpulkan data dan melakukan penetapan terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Gambarannya seperti ini. Ya. Dia meremote teman-teman ke sini. Ya. Nah, si ini masuk ke sini. Oke, start teman-teman.
ya, SNMP. Oke. Jenis SNMP ada yang pertama Network Management Station. Berfungsi sebagai pusat penyimpanan atau pengumpulan dan analisis dari data manajemen jaringan, teman-teman. Peralatan yang diatur oleh SNMP ini ya adalah SNMP Agent. Ya, kalau tadi ada MTA Agent, sekarang ada SNMP Agent, yaitu proses background yang memonitor peralatan tersebut dan mengkomunikasikannya ke Network Management Station. Juga teman-teman, ya, dia meremote ini ya, mengatur di sini ya. Oke, peralatan yang memiliki SNMP Agent antara lain, ini teman-teman kita sudah berbicara tentang Cisco ya, Cisco router, Linux server. Cisco ini yang bisa dikatakan ya, yang paling banyak berhubungan dengan jaringan komputer. Untuk pencatatan data dapat digunakan yang namanya aplikasi MRTG ini, Multi Router Traffic Grapher, teman-teman. Grapher gini ya. Kita lanjut lagi. Telnet. Ya, Telnet ini singkatan dari Telecommunication Network, teman-teman. Telnet. Pengertiannya, protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi komputer jarak jauh yang menggunakan mode teks. Ya, sekali lagi, protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi komputer jarak jauh menggunakan mode teks. Lalu, si hasil view, hasil tampilan menyamai seperti terminal yang terkoneksi untuk host secara remote berjauhan. Prinsip kerjanya menggunakan TCP, teman-teman, bukan UDP, sebagai protokol transport untuk mengirimkan informasi dari keyboard pada user menuju remote host. Untuk menggunakan Telnet ini diperlukan dua komponen, teman-teman. Telnet client ya, dan server Telnet. Oke, gini. Ya. Saya lewat ini, teman-teman. Pada prinsipnya saya katakan gini. Prinsip kerjanya ini. Pernah dengar ada program remote nggak, teman-teman? Pernah, Pak. Contohnya apa yang paling sering dipakai orang? Yang paling mudah dan paling stabil? TeamViewer, Pak. TeamViewer, teman, sama. Betul ya? Amelia, semakin malam dia semakin semangat ya. Salah satunya adalah produk Telnet ini, bukan produk Telnet, adalah TeamViewer, teman-teman. Kalau TeamViewer, saya Lutfi megang komputer gitu ya. Lalu saya megang laptop saya di sini. Lutfi di sana jauh ya, di Cijerah ya. Lalu saya akan mencoba. Lutfi bilang gini, Pak, komputer saya ada ngaco, ini programnya gini. Daripada saya jelaskan panjang lebar, Lutfi bingung. Coba, Vi, kamu ada TeamViewer nggak? Ada, oke. Kalau nggak ada, install dulu TeamViewer. Maka saya akan mencoba meremote laptopnya Lutfi dari rumah saya, teman-teman. Saya nggak perlu datang jauh-jauh ke Cijerah untuk hanya menyelesaikan masalah Lutfi. Saya cukup saja meremote dari rumah saya. Maka nanti Lutfi akan bilang gini, Lutfi, username-nya apa, password-nya apa, TeamViewer-nya. Setelah saya masuk ke, saya mengisi username-nya dan password-nya laptopnya Lutfi, maka saya langsung bisa mengakses laptopnya Lutfi seperti saya ada di depan laptopnya Lutfi. Itu ya. Gini. Ini yang di sebelah kanan misalnya, teman-teman ya. Kanan nih punya Lutfi, ini punya saya misalnya gitu. Maka saya bisa melakukan apapun yang ada di komputer sini, komputernya Lutfi. Gitu ya. Saya bisa copy file di sini, ngambil file bisa di sini. Kenapa? Saya meremote. Jadi seolah-olah saya berada di dalam punya Lutfi. Walaupun saya berbeda laptop, teman-teman.
Itu cara kerja daripada telnet. Yang bahasa-bahasa tadi seperti itu. Jadi seolah-olah saya berhadapan dengan langsung di depan laptopnya Lutfi. Saya meremote. Ya, bisa dalam bentuk tulisan ya teman-teman ya. Misalnya saya ngetik, saya berkomunikasi dengan Lutfi daripada saya pakai WA, ya sudah saya buka Notepad atau Microsoft Word-nya di komputer Lutfi, kan saya sudah remote ya teman-teman ya. Lalu saya ketik di situ, Lutfi Cing, kamu lihat seperti ini, gitu ya. Si Lutfi akan melihat apa yang saya ketikkan gitu dari sini. Nanti Lutfi balas lagi, oke, ini gini-gini. Jadi komunikasinya bisa berupa teks itu teman-teman. Ya, bentuknya apa saja, aplikasi teks apa, bisa Notepad, bisa Microsoft Word atau apapun, gitu ya. Itu yang maksud dengan telnet teman-teman. Jadi meremote suatu komputer orang lain. Tapi dalam suatu jaringan teman-teman ya. Jaringan apa? Ya berarti kalau saya dan Lutfi tidak menggunakan local area network, maka saya menggunakan jaringan koneksinya berupa internet teman-teman. Lutfi harus terkoneksi dengan internet, saya harus terkoneksi dengan internet, maka bisa dilakukan telnet ini teman-teman. Seperti itu katanya ya. Lalu ada FTP teman-teman. Yang sebut file transfer protocol, ini mungkin saya pernah singgung juga ya sebelumnya. FTP merupakan yang digunakan untuk mengirim file. Ya, file transfer protocol. Kita bisa melakukan yang namanya download dan upload. Kenapa? Ada protokol FTP ini teman-teman. Jadi pada saat kita panggil misalnya HTTP, www, biasanya suka ada FTP gitu ya. Berarti dia siap untuk bekerja untuk download dan upload. Yang ini teman-teman menggunakan protokol transport TCP. Ya, transport ada dua ya teman-teman ya, jangan lupa ya, transport UDP sama TCP. Karena apa? TCP ini kan sifatnya dia memberikan garansi pengiriman dengan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file teman-teman. Kalau UDP dia nggak kasih garansi, yang penting mau sampai atau enggak terserah gitu ya. Tapi kalau FTP kan dia punya garansi, akan sampai. Kalau nggak sampai akan ditelusuri kemana? Kenapa nggak sampai gitu? Lalu dikatakan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file dan direktori secara interaktif. Di antaranya melihat daftar file pada direktori remote dan lokal, mengganti dapat menghapus file gitu ya. Transfer file dari host remote ke lokal download gitu ya. Transfer file dari host lokal ke remote itu upload. Nah ini pokoknya secara garis besar FTP itu adalah sebuah protokol yang bisa memungkinkan untuk download dan upload teman-teman. Ya, tapi menggunakan transport TCP. Oke. Oh, ini saya salin gambar teman-teman ya. Saya skip aja dulu. Banyak ngopi-ngopi saya nih. Oke, copy slide. Tadi ada yang namanya FTP teman-teman. Ya. Saya hapus saja. Oke, tadi ada namanya FTP, File Transfer Protocol. Dan ada yang namanya TFTP. Itu ya. Trivial. Depannya cuma beda trivial File Transfer Protocol. Merupakan transfer file antara dua host tanpa memerlukan pengenalan atau authentication teman-teman terhadap user pemakai. File dapat ditransfer dengan hanya menunjukkan nama file tersebut. User account dan password tidak diperlukan untuk file ini. Oke. Ya, seperti itu. Ntar teman-teman coba lihat berikutnya. Oke. Merupakan transfer file, oke ya, dikatakan tadi tidak memerlukan pengenalan, autentikasi nggak perlu. Ya, file dapat ditransfer dengan hanya menunjukkan nama file tersebut. Oke, biasanya perlu dibatasi jenis file yang dapat ditransfer. Yang slide berikutnya, kebanyakan dipakai untuk menghubungkan workstation yang tidak memiliki disk drive teman-teman.
maupun hard disk server untuk mendownload boot image. Ya. Sekarang teman-teman, kalau disimpulkan antara FTP dengan TFTP gitu ya, gini nih ya, maka sebenarnya secara fungsi sama, sama-sama untuk transfer file, download dan upload. Itu ya, sama secara fungsi. Tapi bedanya di mana? Yang FTP itu dia bekerja pada transport layer TCP, teman-teman. Transportnya pakai TCP. Tapi kalau TFTP, trivial itu, dia menggunakan transportnya UDP. Ya, bedanya di situ. Kalau yang di FTP, itu dia membutuhkan autentifikasi, teman-teman. Dia harus menanyakan dulu untuk memastikan username-nya betul nggak, password-nya betul nggak. Ingat teman-teman ya, konsep daripada UDP dan TCP di awal. Kalau TCP itu dia harus memastikan si datagram itu sampai pada si tujuan. Makanya dia sifat pada FTP ini harus melihat autentikasi ya. Susah pisan ngomongnya. Dia harus memastikan nih username-nya, password-nya betul nggak, orangnya betul nggak. Gitu. Tapi UDP nggak, yang TFTP ini. Dia nggak perlu menggunakan user, nggak perlu menggunakan password. Oke lah, kirim saja sudah. Gitu. Asal tahu filenya mana yang mau dikirim, sudah kirim itu saja. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi perbedaannya di situ. Yang satu menggunakan konsep TCP, transportnya TCP, yang satu UDP. Gitu ya. Karena dia TCP berarti dia mempunyai mempunyai garansi atau jaminan bahwa datagram akan sampai ke tujuan. Tetapi UDP tidak. Makanya tidak ada yang namanya autentifikasi. Ya sudah, yang penting ada filenya, kirim saja sudahlah, kemangke kata gitu. Itu teman-teman. Oke, sampai situ teman-teman.